Selamat pagi, hari ini kami akan mempresentasikan IT Tools for Business. IT Tools merupakan hal yang harus diperhatikan pada era seperti sekarang ini, terutama pada bisnis online, karena IT Tools dapat meningkatkan penjualan. Kami mewawancarai salah satu brand di Indonesia, yaitu Wirawan Batik. Kami mewawancarai Leonardi Wirawan yang bekerja di divisi marketing. Ia juga seorang mahasiswa berumur 19 tahun dan berdomisili di Alam Sutra. Alasan kami memilih Wirawan Batik karena kami mempunyai kesamaan di bidang kriya. Yang berikutnya adalah objektif penelitian terhadap Wirawan Batik. Yang pertama adalah menganalisa penggunaan IT Tools for Business pada brand terkait. Yang kedua, menganalisa mekanisme dan keuntungan dari pemakaian tools tersebut pada brand terkait. Dan yang ketiga, membandingkan keadaan lapangan dengan teori yang telah dipelajari. Dan yang terakhir adalah mengambil pelajaran dari brand tersebut untuk mengembangkan business development. Berikutnya adalah company profile dari Wirawan Batik. Wirawan Batik didirikan pada tahun 2018. Batik tulis yang disediakan masing-masing hanya ada satu piece karena batik tulis tersebut digambar dengan tangan sehingga hasil tidak ada yang sama. Visi dari Wirawan Batik adalah menjadi batik nomor 1 di Indonesia. Dan misi dari Wirawan Batik adalah mengedukasi masyarakat awam bahwa Indonesia memiliki budaya yang keren, yakni batik tulis. Saya akan menjelaskan mengenai segmenting dan targeting dari Wirawan Batik. Nah, jadi segmentasinya tuh laki-laki muda hingga parubaya yang mengikuti perjalanan bisnis dan sering menghadiri pertemuan formal. Nah, targeting dari kami yaitu wanita sosial kelas A yang sering menyiapkan baju untuk suaminya. Nah, wanita muda hingga parubaya yang ingin memberikan hadiah untuk suaminya. Karena kebanyakan suami yang bekerja itu mereka tidak punya waktu untuk mengurus bajunya, sehingga mereka mempercayakan urusan pakaian kepada istrinya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai marketing dari Wirawan Batik. Jadi Wirawan Batik ini menerapkan win-win solution, yaitu dengan bertukar value. Kemudian mereka juga menjual produk mereka tuh dalam bentuk kain batik saja. Tujuannya adalah mereka tuh ingin menggunakan sistem custom to made sehingga sehingga baju yang produk yang dipakai tuh dipakai tuh fit ke badan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai channel penjualan dari Wirawan Batik. Nah, pada awal didirikannya sendiri, Wirawan Batik ini channel penjualannya mereka 100% menggunakan online. Namun seiring berjalannya, mereka mengubah menjadi omni channel marketing. Nah, omni channel itu ada dua, offline dan online. Tapi mereka tetap fokus kepada yang online. Online mereka tuh ada Tokopedia, Shopee, dan website. Terus yang offline mereka tuh ada dua store. Ada di Alam Sutra, Tangerang, dan juga di Medan. Nah, Wirawan Batik juga melakukan kerjasama dengan beberapa tailor ternama dengan menaruh barang mereka di tailor tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisa penggunaan IT Tools. Jadi untuk penggunaan IT Tools oleh Wirawan Batik sendiri, mereka memakai marketing tools, kemudian human resource IT Tools dan tools yang digunakan saat corona. Kemudian mereka juga menggunakan operating tools dan financing tools. Nah, saya akan menjelaskan dari marketing tools. Jadi marketing tools itu dapat berarti alat atau strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam usaha memasarkan dan menjual produk mereka. Nah, jadi setelah mewawancarai Leonardi Wirawan Batik menggunakan marketing tools berupa sosial media, website, blog, dan e-commerce channel, serta Google Ads dan Google Review. Jadi untuk sosial media seperti Instagram dan Facebook, dalam proses memasarkan produknya, Wirawan Batik mengandalkan Instagram sebagai sarana untuk memberikan edukasi dan melaksanakan marketing dengan konten yang menarik dan juga online katalog. Disebabkan dari tampilan feed-nya yang rapi dan story highlights yang informatif, Instagram Wirawan Batik menjadi channel utama penjualan karena trafficnya yang lumayan tinggi. Jadi Instagram juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk branding, dan selain itu Instagramnya juga up to date dengan memberikan informasi dan infografis mengenai penyebaran dan penanganan virus COVID-19. Berikut adalah tampilannya. Jadi bisa dilihat kalau
kontennya memang informatif, jadi selang-seling ada yang mempost produk dan ada juga yang memberikan informasi tambahan mengenai kain-kain batik. Nah, sedangkan untuk Facebook itu digunakan selain untuk posting, juga digunakan untuk membuat Facebook AdSense yang diintegrasikan ke Instagram untuk boost traffic. Nah, kelebihan Instagram itu terletak di kemampuan yang menarik lebih banyak customer, namun kekurangannya terletak di engagement rate yang masih kurang memuaskan. Sedangkan Facebook itu kelebihan Facebook itu adalah di fitur ads yang dapat meningkatkan reach dan traffic, namun kekurangannya terletak di kesulitan untuk research and development segmentasi customer yang akan dituju. Kemudian untuk website dan blog. Website yang digunakan oleh Wirawan Batik memiliki 3 fungsi yang seharusnya dimiliki oleh suatu website, yakni untuk edukasi, marketing, dan supporting. Hal ini ditunjukkan dari cerita atau artikel edukasi yang dikemas dengan baik, sistem payment gateway, disertai dengan booking form untuk mempermudah customer membeli produk langsung di website, dan menyediakan fitur live chat support untuk membantu menjawab frequently asked question, menerima feedback, kritik, dan saran dari customer. Namun website Wirawan Batik belum menggunakan sistem SEO atau Search Engine Optimization karena tidak ada data mengenai penggunaan aplikasi SEO setelah dilakukan pengecekan di view source atau dari sumber halaman tersebut. Namun website tersebut juga memenuhi teori Gutenberg yang terdiri atas user don't read, they scan. Karena mayoritas konten berisi gambar dan tidak hanya berisi cerita yang panjang dan membosankan. Kemudian user don't make optimal choice, yaitu edisi baru dan edisi lainnya akan dipisahkan dan diberi section sendiri untuk menandakan bahwa produk tersebut new edition. Kemudian engaging the buzz. Dengan adanya fitur seperti search icon, konten yang diperbarui secara reguler, penjawaban FAQ, serta menyertakan customer experience, website juga menawarkan akses social network profile yang mudah ke Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Kemudian eliminate choice paralysis. Batik tulis dibagi menjadi 2 bahan, yakni cotton dan silk, sehingga mempermudah customer untuk menentukan pilihannya. Make it easy to sign up. Tombol sign up email terletak di bagian paling bawah website, dan selain itu dibantu dengan cross social network link yang dengan adanya link Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Nah, jadi berikut adalah tampilan website dan blognya. Blognya sendiri itu cukup rapi, dan blog Wirawan Batik juga belum menggunakan sistem SEO dan termasuk ke blog egocentris karena di blognya itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu story, our words, dan promotion. Jadi artinya itu mereka memberitakan tentang hasil karya Wirawan Batik, kenapa harus memilih Wirawan Batik, dan juga promosi yang sedang berlangsung. Jadi blog ini kebanyakan menjelaskan mengenai si Wirawan Batik ini sendiri. Blog ini juga menggunakan search friendly URL. Contohnya bisa dilihat di gambar berikut. Kemudian untuk e-commerce platform yang digunakan oleh Wirawan Batik merupakan Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Nah, di sini customer dapat melakukan pembelian kain batik dan terdapat juga info mengenai tipe, bahan, dan ukuran dari kain batik itu sendiri, dan disertai dengan foto dari kain batik tulis. Selain itu, e-commerce juga memudahkan Wirawan Batik dan juga customer untuk melakukan penjualan dan pembelian dengan tersedia cicilan dan beberapa metode pembayaran. Berbeda dengan penggunaan website dan sosial media yang sifatnya untuk memberikan edukasi, marketing, dan supporting, Tokopedia dan Shopee ini hanya sebagai sarana untuk penjualan saja, jadi tidak ada edukasi atau yang lainnya. Kemudian untuk Google Ads dan Google Review, Batik Wirawan menggunakan Google Ads untuk melakukan pemasaran dengan membuat iklan secara online dengan range harga tertentu sesuai keinginan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan serta meningkatkan brand awareness produk. Batik Wirawan juga menggunakan Google Review untuk mendapat trust dari customer. Jadi reviewnya itu dilakukan di Google dan ada di bagian kanan search page biasa. Nah, jadi bintang itu sendiri terdiri atas 1-5 bintang, dan jumlah review lebih berpengaruh dibandingkan star rating.
star rating dikarenakan jumlah review akan lebih mudah untuk muncul di penelusuran Google. Untuk human resource tools dan tools yang digunakan saat COVID-19, menurut Leonardi, Wirawan Batik itu belum memiliki IT tools yang spesifik yang digunakan untuk menopang human resource, karena biasanya masalah akan diselesaikan melalui meeting per divisi atau menggunakan WhatsApp video call atau video conference. Nah, karena COVID-19 ini, pertemuan antar muka kan jadi tidak mungkin, sehingga kalau ada evaluasi atau ada masalah atau ada teleconference itu, yang digunakan adalah menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet. Dan selanjutnya untuk operating tools, Wirawan Batik belum memiliki tools yang digunakan untuk mengecek otomatis sesuai standar yang sudah ditetapkan. Karena kan hasil kerajinan itu hasil handmade dan tiap piecesnya itu hasilnya berbeda-beda, batik, motifnya beda, segala macamnya beda. Makanya oleh sebab itu pengecekan atau quality control itu dilakukan secara manual. Selanjutnya untuk financing tools. Untuk financing tools, Wirawan Batik menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel dan Google Spreadsheet untuk merangkap penjualan secara detail yang dimasukkan ke laporan keuangan. Untuk sistem pembayaran Wirawan Batik itu bisa menggunakan cash, debit, dan kredit, m-banking, Tokopedia Cash, Shopee Pay, ya. Selanjutnya untuk kesimpulan, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa IT tools itu sangat bermanfaat dalam upaya pengembangan bisnis dan membantu pekerjaan yang dulunya diselesaikan secara manual. Wirawan Batik itu terbukti memanfaatkan tool tersebut dengan sangat baik, seperti contohnya menggunakan sosial media, website, blog, e-commerce, dengan peran mengedukasi, marketing, dan supporting customer. Sekecil apapun perusahaan minimal pasti akan menggunakan IT tools tersebut. Seperti misalnya Excel untuk mencatat sales, Photoshop, atau aplikasi lain untuk membuat konten seperti Microsoft Word atau untuk perpanjangan kontrak seperti itu. Nah, dalam hal ini tuh Hackney mengambil pelajaran dari Wirawan Batik mengenai cara menyampaikan pesan, maksud, visi, misi dengan baik dan benar melalui konten yang menarik, jadi tidak membosankan, serta menentukan digital media mana yang dimanfaatkan untuk edukasi, terus untuk marketing, dan untuk supporting. Sebagai usaha dalam bidang kriya pun, jangan hanya bisa mendesain dan berkarya, namun juga harus menemukan cara untuk menargetkan target market yang baik melalui riset manual maupun research dan development menggunakan IT tools. Untuk kedepannya, project business development Hackney ini juga akan menerapkan sistem kolaborasi win-win seperti Wirawan Batik yang menaruh barangnya di toko-toko lain, toko-toko tailor gitu. Juga kami akan menerapkan cara tersebut untuk mengurangi cost marketing sehingga dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Berikut adalah lampiran hasil wawancara kami.